Eh, Kali ini saya akan cerita tentang guru besar saya, dosen pembina saya ketika di ST SRI Asri tahun 71 sampai tahun 74. Beliau bernama Fajar Siddiq, seorang pelukis juga tenaga pengajar yang luar biasa, dosen yang luar biasa yang saya rasa kenapa banyak orang-orang Asri, STSRI Asri, banyak yang pintar karena logika-logika berkesenian yang diberikan oleh Pak Fajar sangat masuk akal, idealis dan rasional. Sehingga tidak ada gembelisme dipuja-puja di Asri pada pendidikan tahun 71 sampai 74 saya itu, melainkan yang dilahirkan adalah produk-produk seniman intelektual. Pak Fajar Siddiq lahir tahun 1930, wafat tahun 2004. Jadi umur 74 tahun Pak Fajar Siddiq wafat. Saya kenal dengan istrinya Mbak Samikah, itu dari Asri juga, muridnya, studentnya juga. Kemudian hubungan saya dengan Pak Fajar sangat dekat. Bahkan kalau saya terlambat kuliah itu biasanya beliau datang ke kosan saya, gedor-gedor kaca jendela, nyuruh saya cepat masuk kuliah. Sampai di Asri biasanya ditanya, kamu sekarang kuliah apa ini? Mata kuliahnya apa? Bahasa Inggris, Pak. Ya, enggak usah ikut, kamu mau jadi pelukis atau apa mau jadi guru Inggris? Ngobrol sama kita aja. Kemudian kita ngobrol di ruangan ketua jurusan, dekan seni rupa, seni lukis. Di situ ngobrol apa saja tentang pengalaman hidup dan yang lain-lainnya. Dan Pak Fajar sebagai orang Jawa Timur yang chemistry-nya dengan saya cocok, belak-belakan, terbuka dan lucu juga, tegas, suka marah juga, cocok pokoknya dengan saya itu cocok, sehingga hubungan kami luar biasa. Jadi menurut saya di Asri itu tulang punggungnya Pak Fajar Siddiq nomor 1, Pak Widayat dosen melukis yang luar biasa tekniknya, kemudian Pak Sudarso SPMA, beliau pengajar kritik seni, Pak Darmaji yang telah melahirkan kurator-kurator kritik seni rupa, termasuk saya juga bisa menulis karena diajar Pak Darmaji. Jadi tahun 70-an itu memang tahun keemasan untuk Asri Jogja, sehingga lahir hampir sekarang dunia seni rupa banyak yang angkatan 70 itu yang mewarnai pergerakan, setidaknya murid-murid mereka yang kemudian jadi tenaga pengajar di Asri yang mewarnai pergerakan-pergerakan seni rupa di Indonesia. Kembali ke Pak Fajar Siddiq. Pak Fajar Siddiq, beliau kalau mengajar itu sambil menjual stensilan itu mata kuliah yang akan diajarkan. Itu kita disuruh beli, tapi kita senang aja. Dan Pak Fajar bilang, ini kalau terkumpul saya bisa makan sate, kalau terkumpul saya bisa masak gulai gitu. Jadi kita senang sekali diberi ilmu pengetahuan yang luar biasa. Ilmu pengetahuan apa? Pak Fajar menyadarkan bahwa seni rupa di Indonesia ditegakkan oleh kaum sekolahan, kaum terpelajar, atau kaum intelektual. Karena guru-guru seni rupa pada masa revolusi itu rata-rata sekolah di Belanda, sekolah Belanda yang di Indonesia, tingkat SMA seperti Pak Afandi, kemudian Pak Sujoyono juga, kemudian Basuki Abdullah juga, hampir semua murid-murid Belanda. Jadi mereka kalangan kaum terpelajar, bukan kalangan bawah kemudian dia menjadi pelukis, tidak. Dari kalangan terpelajar itulah melahirkan suatu sikap-sikap yang tidak idealis sembrono, artinya pemuja tentang kemiskinan, pemuja gembelisme yang dimana semakin miskin karyanya semakin berbobot, tidak, tapi dengan pendekatan ilmiah. Pak Fajar selalu punya jurus yang dikeluarkan oleh untuk murid-muridnya, untuk mahasiswanya, yaitu tentang faktor objektif yang menantang manusia masa kini.
faktor objektif yang menantang manusia masa kini adalah sains, teknologi, ekonomi. Pak Fajar berhenti sampai ekonomi. Karena waktu itu zaman Pak Harto, jadi tahun 70-an tuh kita masih alergi terhadap politik. Tapi setelah saya keluar dari ASRI, saya tambahin sains, teknologi, ekonomi, dan politik. Itu yang menentukan perkembangan seni rupa Indonesia. Dan dari rumusan yang dikeluarkan Pak Fajar, hidup seni rupa menjadi mudah. Kita sudah bisa menebak, kita sudah bisa merancang karya bagaimana kita bisa untuk survive. Pak Fajar tahun 92 pernah ceramah, sistematik sekali, diundang oleh kebudayaan, Departemen Kebudayaan, tentang keberadaan seni rupa kita dewasa ini. Pak Fajar memilah-milah menjadi dua hal. Jadi seni rupa sebelum sekarang, artinya seni rupa dulu yang ditegakkan oleh Pak Sujoyono, Indra Gunawan, Pak Avandi dan yang lainnya, yang dimana politik masih bebas. Kemudian seni rupa setelah beliau-beliau itu, jadi setelah zaman Orde Baru Pak Harto. Jadi pada waktu sebelum Pak Harto itu sistematika seni rupa dalam tata pemerintahan itu ada keberpihakan pada kesenian. Menerbitkan buku, Bung Karno menerbitkan buku koleksi Soekarno tahun 64 dan lain-lainnya itu dengan gagah berani dan edisi mewah yang itu menjadi kenangan, dan hampir semua orang termasuk Pak Fajar termasuk mengagumi apa yang dilakukan oleh Bung Karno itu. Kemudian tumbuhnya seni-seni di bawah politik yang juga menguntungkan pelukis. Kemudian setelah masa itu, masa Pak Harto adalah masanya ABRI dan masa pembangunan. Pak Fajar merancang atau mensenario bahwa dengan ABRI yang berkuasa, kemudian fokus perhatian pemerintah pada pembangunan dan menjual apa saja dari hasil bumi, tempat pariwisata, dan yang lainnya, ternyata kesenian dalam tanda petik K besar kurang diperhatikan. Jadi anggaran untuk mensupport kesenian sangat kecil sekali. Tetapi dengan munculnya orang-orang kaya baru, pembangunan perumahan dan yang lainnya, seni rupa termasuk diuntungkan, sehingga seni rupa bisa hidup, bahkan mubra-mubru, bahkan termasuk yang lumayan dibanding seni lain. Sementara jurusan seni patung hanya dimanfaatkan oleh tentara untuk membuat monumen-monumen, patung-patung tentara dan yang lain-lainnya, tidak lebih dari itu. Kemudian Pak Fajar membagi bahwa tetapi pengaruh Barat tetap menjadi masalah pada seni lukis modern Indonesia, seni rupa modern Indonesia, karena dibayang-bayangin hal itu, seperti Usman Effendi berteriak bahwa seni rupa Indonesia belum ada dan yang lain-lainnya. Walaupun itu menurut Pak Fajar sangat berlebihan. Pak Fajar Siddiq dengan teori-teorinya faktor objektif yang menantang manusia masa kini, yaitu faktor sains, teknologi, ekonomi, dan saya tambah politik, itu menjadikan kita lebih sadar lagi bahwa seni rupa harus menyangkut, harus menjadi bagian dari itu. Pak Fajar Siddiq kenapa bisa sampai pintar demikian? Karena beliau mendapatkan beasiswa ke New Zealand tahun 60-an, barangkali 60 berapa gitu, 1,5 tahun di New Zealand. Beliau pulang seperti harimau tumbuh sayap. Dasarnya orang cerdas, dia orang Surabaya, bukan dari golongan yang miskin, bukan. Beliau adalah, kalau tidak salah ya, putra dari Pak Siddiq, Siddiq & Sons. Itu ada toko mebel besar di ujung Jalan Darmo di Surabaya. Itu ada tokonya keluarga Pak Fajar. Jadi Pak Fajar itu ningrat, ningratnya orang Muslim, dan sampai kecantol ke seni rupa juga heran saya.
Tapi karena faktor-faktornya beliau seorang intelektual, itu bisa terjadi. Pak Fajar Shidqia dengan saya sangat terbuka sekali, dan bahkan beberapa kali beliau minta saya interview kemudian saya kirim ke Quran Kedaulatan Rakyat. Dia menceritakan tentang kisah kenapa dia melukis abstrak, yaitu dinamika keruangan. Kenapa dia melukis abstrak? Karena setelah pulang dari New Zealand ternyata Bali tidak perawan lagi. Perempuan-perempuan sudah tidak ada yang mandi di sungai dengan tetek yang terbuka. Kemudian pokoknya landscape di Bali berubah. Orang Jawa mulai membangun rumah yang tidak seperti di Bali, tidak seperti idealisasi Pak Fajar ketika sebelum ke New Zealand. Lah di New Zealand itulah Pak Fajar diajarin, dia membawa pulang ke ASRI sebuah mata kuliah yang tidak ada taranya. Jadi kalau bukan orang ASRI dia tidak bisa. Yaitu namanya desain elementer. Pelajaran penguasaan terhadap elemen-elemen pada seni rupa. Jadi garis, warna, tekstur, bidang ruang itu kita dapat kalau tidak 2 semester, 1 semester. Itu kita digojlok habis-habisan di situ bagaimana kita menjadi cerdas memperlakukan warna, cat. Untuk membuat tekstur, untuk membuat center of interest, double center of interest. Kemudian kita diajarin tentang teori, sangat teori sekali. Sehingga hampir semua karya-karya anak ASRI, mahasiswa ASRI tahun 70 ke atas itu sangat sangat tidak ada cacatnya. Jadi semua penuh, semua memenuhi syarat dan indah. Jadi keindahan itu diborong berkat ajaran Pak Fajar yang menemukan pelajaran atau dibawa dari New Zealand, desain elementer. Itulah yang membuat kita kuat, kita bisa survive, kita tidak mencari-cari nabrak-nubruk. Kalau sudah sekolah dari ASRI itu untuk mencari sesuatu, kita tidak usah hirau tentang kepribadian itu apa. Bagaimana mencari kepribadian dengan nubruk sana, nubruk sini, seperti orang yang tidak, orang dalam kegelapan yang tidak dibekali oleh suatu obor. Kita punya obor, dan obor itu intelektualisme itu. Karena itu saya juga punya keberanian besar itu juga kepada kepada ASRI, berontak-berontak kecil-kecilan di Jakarta, tapi kalau sampai di ASRI menjadi hal yang besar karena adat istiadat Jawa Tengah Jogja itu memang hal yang lain. Seperti saya menandatangani gerakan Desember Hitam, itu mulai saya dikeluarkan dari ASRI, diskores dan yang lain dikucilkan. Tapi hubungan saya dengan Pak Fajar tetap baik. Tahun 85 saya pameran, 85-86 kalau tidak salah, pameran di Bentara Budaya Yogyakarta. Saya mohon Pak Fajar Shidqia yang membuka, dan Pak Fajar Shidqia membuka pameran saya. Berarti beliau sudah sangat baik dengan saya dan muji-muji karya saya yang masuk di dunia sosial politik, dan beliau juga sudah tahu tahun 79 saya ditahan pemerintah Orde Baru. Jadi Pak Fajar, perasaan saya sangat bangga dengan saya, karena saya sebagai murid tidak sekedar murid itu. Jadi apa yang saya bisa dapat ini, saya ceritakan rahasianya. Saya dapat uang ratusan juta, bahkan bisa 1 miliar tuh gara-gara saya selalu membuat proposal dengan dasar dari Pak Fajar Shidqia. Tidak diajari, tapi otomatis saya pakai sebagai elemen pokok untuk menggoyahkan hati birokrat-birokrat negara. Sebagai contoh, dengan BP Migas saya juga bahwa seni rupa Indonesia memiliki faktor objektif yang menantangnya adalah satu, sains, teknologi, ekonomi, dan lain-lain. Selalu itu di kepolisian, misalkan saya selalu begini, bahwa seni harus terlibat karena kita ditodong oleh faktor-faktor objektif yang menantang kita. Jadi dengan proposal-proposal itu saya bisa dapat duit banyak. Membuat buku semua intronya selalu bahwa kita manusia modern ditantang oleh faktor objektif. Saya uraikan faktor objektif satu-satu, kemudian baru saya merinci berapa uang yang saya butuhkan untuk
membuat buku untuk pameran, untuk menggerakkan teman-teman untuk pameran bersama. Tidak habis pameran kemudian topang dagu karena tidak punya duit, tapi harus punya duit. Jadi itu semua kenangan saya terhadap Pak Fajar Siddiq. Kenapa saya bicara sangat lancar? Karena ini sudah saya tunggu-tunggu ini. Saat ini saya bolak-balik siapa yang memintarkan saya. Saya tahu yang memintarkan saya adalah Pak Fajar Siddiq. Dengan tuntunan dari Gusti Allah tentunya. Jadi Pak Fajar Siddiq, saya hormat kepadamu, saya nyembah kepadamu sebagai seorang murid. Semoga Pak Fajar Siddiq dalam naungan Allah Ta'ala di surga dan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang rezeki apapun. Anak cucunya semoga pandemi cepat berakhir juga. Dan ini luapan cinta saya kepadamu Pak Fajar. Saya berutang budi kepadamu. Ilmu yang saya punya adalah ilmu yang kau turunkan waktu di Asri. I love you. Terima kasih.